Cuma di pinggir teman aku ada nenek-nenek, di pinggir aku ada noni Belanda, dan di belakang aku lagi dipeluk sama AA, tapi kurang jelas mukanya, cuma dia dikupluk. Pas dia lepas, kaki aku tuh naik ke dinding, gini. Jadi pala di bawah, kaki gini, naik ke dinding. Itu sampai semua orang ngejerit. Jadi sukma aku tuh keluar diajak main. Ini si tete ini ada di bawah pohon, mau diambil sukmanya buat balik lagi, tapi ada yang ngalangin depan rumah. Nggak bisa ditutup soalnya udah jebol. Jadi mau sampai kapanpun diobatin nggak bisa, udah jebol. Mata batinnya udah jebol, nggak bisa ditutup. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri. Seperti biasa kalau di segmen Saksi Misteri, gue selalu datangin narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Kali ini gue lagi ada di Bandung nih, dan kebetulan kita punya narasumber yang di Bandung. Jadi kita undang aja. Sekarang kita kenalan dulu sama narasumbernya, Fanya. Ya. Makasih banget nih udah mampir kesini, udah mau share cerita di Lentera Malam. Gue mau invite dulu nih Instagramnya Mbak Fanya apa nih? Fanya Gunawan. Fanya Gunawan, nanti mampir aja ke IG-nya Mbak Fanya. Dan sekarang Mbak Fanya mau cerita tentang pengalaman mistisnya yang mana nih? Kisi-kisi sedikit aja. Cerita mistis waktu nginep di hotel daerah Bandung, Jalan Pasir Kaliki. Pasir Kaliki. Orang Bandung pasti tahu ya kayaknya ya? Tapi banyak sih hotel. Oh, banyak hotel di situ. Oh, iya. Jadi buat teman-teman yang mau cerita lengkapnya, karena di sini ada sangkut pautnya sama mata batin lu yang nggak bisa kebuka, nggak bisa ketutup ya. Dan sampai sekarang lu pun masih bisa ngeliat hal-hal mistis ya. Iya. Karena di tempat ini, tempat gua nginep ini kan dekorasinya kayak klasik-klasik gitu ya. Kayu-kayu gitu. Iya, gua yang nggak sensitif aja pas gua tadi coba keliling-keliling itu merinding. Buat ini aja, buat infoin teman-teman. Yang pertama kali pas lu datang ke sini, yang lu lihat apa di sini? Yang gua lihat anak kecil, terus tapi di depan gerbang sebelum masuk itu kan ada masuk gini gitu kan. Itu ada pocong 2. Wah, pocong. Gila. Di tempat gua nginep tuh ada apa tuh? Enggak, nanti kan mau pada tidur. Udah, buat teman-teman yang penasaran dengan ceritanya Mbak Fanya, pengalaman ini terjadi berapa tahun yang lalu? Baru berapa bulan yang lalu. Baru berapa bulan yang lalu, berarti masih fresh banget kejadiannya nih. Jadi biar nggak usah kelamaan openingnya, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Oke, aku mau ceritain pengalaman pribadi aku. Jadi waktu itu aku kerja lembur. Waktu itu masih kerja sih. Kerja kebetulan lembur sama teman aku berdua. Namanya Teh Anza. Aku izin ke nyokapnya itu mau nginep di kosannya Teh Anza ceritanya. Cuma kebetulan kita lembur sampai jam 2-an, jam 2 pagi. Kita nggak bisa ke kosannya karena si gerbangnya udah ditutup, udah dikunci sama ibu kosnya. Akhirnya kita inisiatif buat nginep aja lah di hotel. On the spot lah kita check-innya, jadi nggak lewat aplikasi. Habis itu lihat tuh mobil banyak, karena itu malam minggu, kebetulan itu malam minggu. Mobil banyak, tapi pas nyampe lobby itu kosong. Tapi yang aku pikir sih kalau misalnya di hotel jam segitu udah pada tidur ya udah nggak diambil pusing. Yang aku lihat nggak tahu ya temen aku lihat apa enggak, tapi yang aku lihat si resepsionisnya itu kalau nggak salah cowok, tapi dia diem terus. Karena aku nggak transaksi, mungkin ya temen aku yang transaksi, diem terus dia ngasihin kunci. Aku masih inget lantai 3, tapi nggak tahu nomor berapa. Udah tuh kita naik ke lantai 3, di lorong itu cuma kamar kita sendiri. Jadi depan kamar itu cuma toilet, nggak tahu lah toilet umum. Aku juga nggak ngerti di hotel ada toilet umum. Di depannya ada toilet umum, di pinggirnya itu ada gudang. Jadi benar-benar di lorong itu cuma kamar kita sendiri. Ya udahlah, aku pikir nggak ada tetangga. Jadi pas masuk aku buka MacBook, aku dengar musik. Sorry ya, dengar musiknya kenceng. Nah, habis itu teman aku izin sih sebentar ke bawah mau nemuin temennya.
Udah izin ke bawah sekitar 15 menitan, aku chat dia, jangan lama ya. Gak lama kemudian dia datang ke kamar. Udahlah aku bukain, ngobrol sebentar. Aku bilang tuh sama temen aku ngantuk. Jadi aku ngerasanya tuh aku tidur. Aku ngantuk, aku tidur. Udahlah aku tidur, tapi aku mimpi. Jadi aku tuh mimpi di depan TV. Jadi kasur TV, biasanya hotel gitu kan. Aku mimpi aku ada di depan TV, ngadep ke kasur, tapi aku lihat di mimpi aku tuh ada temen aku sama ada aku lagi rebahan berdua. Cuma di pinggir temen aku ada nenek-nenek, di pinggir aku ada noni Belanda, dan di belakang aku lagi dipeluk sama AA, tapi kurang jelas mukanya, cuma dia dikupluk sama pakai sarung, digituin lah, diselendangin sarungnya. Aku mimpinya gitu, tapi ini cerita dari temen aku ya, karena aku cuma mimpi doang, mimpi kayak gitu. Kata temen aku sebenarnya aku nggak tidur, aku itu jerit-jerit, abis itu ngomong sendiri. Jadi ada jendela, terus ngomong kayak gini, kamu dari Garut ya, sini gabung, kamu dari sini ya, sini gabung. Terus aku ngomong bahasa Sunda sama ngomong bahasa Belanda. Terus ditanya tuh nggak dijawab, jadi seakan-akan aku itu punya dunia sendiri dan nggak ngelihat temen aku kayak gitu. Terus temen aku mantau kan, takut aku kenapa-kenapa, mantau. Di satu kejadian ada aku ke toilet tapi bawa bedak sama bawa lipstick. Jadi di toilet aku dandan sendiri. Ditanya kenapa dandan, nggak dijawab. Nggak lama dari sana, pokoknya singkat ceritanya itu aku bangun. Terus temanku bilang, udah sadar? Udah, emang kenapa? Ya aku kira aku baru bangun tidur. Udah, emang kenapa? Ya udah, ayo cepet balik, katanya gitu. Dengan santainya aku bilang, ya udah, ayo tunggu bentar. Aku mandi lah, aku mau mandi, masuk ke kamar mandi. Terus langsung ditarik, gak usah mandi lah. Nah di kamar mandi aku lihat ada lipstik sama bedak aku. Terus aku bilang, kok ada lipstik sama bedak aku di sini ya? Perasaan aku belum ke kamar mandi dan aku nggak dandan gitu. Ya udah, nggak diceritain sama teman aku, belum diceritain di sana. Udah, yuk pulang aja langsung, katanya gitu. Ternyata barang-barang aku udah di packing sama dia udah prepare, udah di packing dari sebelumnya. Udah balik langsung. Pas di lift aku tiba-tiba nangis. Aku ngerasa sih aku nangis, tapi aku nggak tahu nangisin apa. Terus di sana teman aku nelfon pacar aku buat jemput, karena takut kenapa-kenapa. Jemput aja nih cewek kamu, katanya gitu ya. Terus di lobi sambil nungguin, setelah pacar aku datang diceritain semuanya sama teman aku kalau aku tuh gini. Cuman di sana aku lagi diam sambil nangis. Udahlah, di sana inisiatif pacar aku bawa aja ke tempat ruqyah, katanya gitu. Dibawa ke tempat ruqyah, di jalan kejadian lagi tuh aku nangis terus. Tapi tiba-tiba pacar aku, aduh punggungnya kok sakit ya, katanya gitu. Yang punggung aku berat, katanya gitu. Pas aku lirik, itu bener-bener kayak ada dagu cewek itu nempel di pundaknya dia. Tapi aku nggak berani bilang ke dia, takut dia kaget karena lagi nyetir. Akhirnya aku usap-usap doang nih pundaknya sambil aku nangis, sambil usap-usap sambil nangis. Terus dia mual, muntah-muntah, dibukain kacanya gitu mual. Pokoknya paling epic tuh muntah di pinggir RS, ada rumah sakit Al Islam, di pinggirnya ada jalan. Karena harus masuk sana kan, jadi tempat ruqyahnya dekat rumah aku. Mau ke tempat ruqyah jalan sana, dia turun sebentar, dia muntah keluar. Aku nggak lihat muntah apa, tapi yang dia bilang muntah lendirnya bening. Itu perjalanan mau ke tempat ruqyah. Pas di tempat ruqyah, udah tuh satu ruangan kecil, awalnya didoain sama satu orang ibu-ibu. Biasa aja, cuma lama-lama katanya, ini diceritain sama pacar aku karena aku nggak sadar. Katanya aku jerit-jerit sampai dipegangin sama 3 orang, tangan kanan tangan kiri, pacar aku megangin kaki. Jerit-jerit sampai muntah 3 kresek. Dan pacar aku bilangnya kayak gini, pas ngejerit itu tuh bener-bener kayak, pacar aku kan orangnya sebelumnya nggak percaya hal mistis ya. Dia percaya semenjak kejadian itu. Jadi di ruangan itu tuh kayak gempa. Semua meja sama semua, ada kursi sama meja juga itu getar, sama lampunya itu redup-redup. Itu kejadian. Terus habis itu pacar aku kelepas gitu kan tangannya,
karena mungkin capek juga kali ya ngelepas, karena aku ngerasanya aku nggak sadar. Pas aku sadar kadang ngelihat pacarku lagi nangis lagi nangis. Terus setelah itu pas dia lepas, kaki aku tuh naik ke dinding gini, jadi pala di bawah, kaki gini naik ke dinding. Itu sampai semua orang ngejerit karena nggak ada manusia yang bisa kayak gitu. Terus ditarik lagi, masih didoain, belum sembuh. Tapi udah, maksudnya sadar nggak sadar, belum sembuh, masih diem, masih lemes. Dibawalah ke rumah, tapi pacar aku bingung harus cerita apa ya ke mamaku gitu kan. Dibawa ke rumah, pelan-pelan cerita ke mama percaya kan diceritain sama pacarku. Abis itu pacarku nelpon temennya, ada nggak nih orang yang bisa nyembuhin, katanya gitu. Oh iya ada, tunggu sebentar. Itu udah malam lah ya, udah malam. Datanglah ke rumah dua orang cowok. Ini aku diceritain sama pacar aku sama mamaku ya, karena aku sadar nggak sadar. Pas dua orang cowok itu lihat, dia nggak megang kepala, jadi kepala cuma gini doang. Ini si teteh orangnya bisa lihat ya, katanya gitu. Terus kata mama, iya bisa, katanya gitu. Oh iya pantesan, katanya gitu. Habis itu mama bilang, bisa disembuhin nggak, maksudnya ditutup. Terus kata orang itu bilang, nggak bisa ditutup, soalnya udah jebol. Jadi mau sampai kapanpun diobatin nggak bisa, udah jebol, mata batinnya udah jebol, nggak bisa ditutup. Terus akhirnya mau diobatin nih, ditanya tadi ke tempat apa sebelum saya datang, katanya gitu. Terus pacarku bilang tadi ke tempat ruqyah, katanya gitu. Salah, dia bukan kesurupan tapi dia kerasukan. Jadi beda, kesurupan sama kerasukan itu beda. Jadi kalau kerasukan itu sukmanya keluar diajak main, jadi sukma aku tuh keluar diajak main. Ini si teteh ini ada di bawah pohon, inget deh, pernah nggak di jalan sepi, katanya di sana ada pohon gede, katanya gitu. Ternyata pacar aku inget, sebelum aku nginep di hotel itu, malamnya tuh pernah nganterin dia ke Polres Bandung, Jalan Jawa. Kalau orang Bandung tahu sih, jalan itu sepi banget sama angker karena banyak pohon-pohon gede. Jadi aku ditinggal di mobil di sana sendirian. Pacar aku keluar ketemu temennya di kantor polisi. Nah katanya disimpan di sana, sukmanya diajak main di sana. Mau diambil nih ceritanya, mau diambil sukmanya buat balik lagi, tapi ada yang ngalangin depan rumah. Nenek-nenek yang ada di hotel itu. Nenek-nenek. Ya udah dicari, jadi sukmanya tuh dipindah-pindah. Nggak di sana terus, kadang dipindah kemana. Jadi si orang itu tuh susah nyarinya. Terus kadang si nenek-nenek itunya juga bisa berubah wujud. Jadi bingung, yang mau ngambilnya bingung aja. Ini yang ini bukan, kayak gitu kan. Akhirnya sampai aku tenang, belum sembuh juga. Belum sembuh hampir semingguan lah. Paling epic terakhir itu dibawa ke Sumedang, karena aku kan orang Sumedang asli. Dibawa ke Sumedang, ke leluhur, ke kiai sama mama. Dibawa ke sana, mama sih pengennya biar mata batin aku ditutup. Tapi kayak itu bilang nggak bisa. Jadi kayak udah turun temurun, dan kalaupun ditutup tetap nggak bisa, udah jebol, katanya gitu. Akhirnya diceritain nih sama kakek itu, iya dia tuh sebelumnya pernah mimpi. Neng pernah ngerasain mimpi nggak, bilangnya gitu. Aku kan sadar nggak sadar, tapi kayak orang blow on gimana sih, kayak orang diem aja nggak pernah komunikasi. Tapi kalau diajak ngobrol, ditanya jawab. Neng pernah ngerasain mimpi nggak? Pernah, aku bilang gitu. Neng mimpinya apa, katanya gitu. Mimpi ketemu nenek-nenek, noni Belanda sama AA, aku bilang gitu. Iya, Neng kan diajak main ya, katanya gitu. Iya, aku bilang gitu. Ya udah mau pulang kapan, katanya gitu. Nanti dibalikinnya hari Jumat, katanya gitu. Dibalikinnya nantilah hari Jumat, masih suka, katanya gitu. Ternyata yang suka sama aku itu katanya AA yang pakai kupluk. Jadi AA yang pakai kupluk itu tuh orang Indonesia dulunya, mati itu kecelakaan. Tak kecelakaan tak apa, aku kurang ngerti sih ya. Tapi dia pernah punya pacarnya itu noni Belanda, jadi masih keturunan Belanda. Nah katanya pacarnya itu mirip sama aku, jadi dikiranya aku tuh pacarnya dia. Kebetulan masuk ke rumahnya dia mungkin ya, makanya waktu itu sempet mimpi dipeluk sama dia dari belakang, dan gak boleh pulangnya nanti aja hari Jumat, katanya gitu. Sampai sekarang sih pulang dari Sumedang itu masih lemas, masih trauma ya,
Karena itu kejadian pertama kalinya aku kerasukan. Karena aku nggak pernah kerasukan, meskipun aku bisa lihat atau bisa komunikasi, tapi bukan dengan kerasukan komunikasinya. Oke, paling segitu aja sih cerita dari aku. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Ya, makasih. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Anya. Makasih banget nih Mbak Anya udah share ceritanya di Lentera Malam. Sama-sama. Udah share cerita buat disimak sama pasukan Lentera Malam. Sekarang kita masuk ke tanya jawab ya. Ya. Teman-teman jangan di-close dulu karena gue bakal nanya hal-hal yang pastinya kalian kemungkinan besar penasaran juga sama kayak gue. Udah. Untuk pertanyaan pertama nih, banyak. Ini kalau gue tangkep dari cerita lu kan itu orangnya sensitif ya. Iya. Itu lu sensitif itu lu dapet keturunan atau gimana sih? Ada Keturunan. ceritanya nggak? Iya, keturunan. Jadi dari kakek, terus dari jajarannya nyokap itu om paling bontot. Kebetulan aku itu cucu pertama. Nah, nurun ke angkatan aku itu aku yang cucu pertama. Oke, berarti biasanya di keluarga lu itu yang punya kelebihan kayak lu itu cucu pertama apa anak pertama gitu? Random sih. Random. Jadi satu angkatan ya kalau. Satu angkatan. Misalnya dari satu angkatan nyokap tuh cuman om. Iya. Nah, di angkatan aku tuh cuman aku. Oh. Ya gitu. Jadi satu angkatan satu. Iya, berarti sepupu yang lain pada enggak? Pada enggak. Berarti setiap generasi bukan Nggak, angkatan. Setiap generasi generasi. satu orang Satu orang. yang punya kelebihan kayak gitu. Iya. Itu dulu kakek, tahu nggak ceritanya misalnya kakek kayak orang yang emang suka ngebantu orang ngobatin gitu? Enggak sih. Enggak. Karena beberapa narasumber Lentera Malam, rata-rata yang punya kelebihan kayak gitu yang diturunin ke dianya, dulunya kakeknya itu atau neneknya itu yang suka ngobatin kayak ibaratnya kalau sekarang istilahnya ruqyah lah ya kalau Yeah. kalau kayak gitu yang ibaratnya hal-hal mistis kayak santet segala Yeah. macem itu enggak berarti ya? Enggak, tapi om bisa Oh. ngobatin orang dan dia bisa telepati. Jadi waktu itu aku sempet nangis tuh, nangis banget, sedih banget. Tiba-tiba ditelepon, aku nggak bilang ke siapa karena di kamar. Tiba-tiba ditelepon, kamu nangis kenapa? Gitu. Iya. Itu om itu adiknya nyokap? Adiknya nyokap. Adiknya nyokap. Dia tahu Aku lagi nangis. Iya. Itu momennya beda ya sama nangis cerita tadi ya? Beda. Kan? Iya. Wah, gila, itu nggak cuma itu aja, mungkin lu pernah juga yang lain-lainnya gitu sama om lu. Apa itu yang paling lu inget gitu? Iya, paling itu inget sih. Yang paling inget itu. Kalau om tuh beda gimana ya? Kalau aku tuh bisa ngelihat full jelas, tapi nggak suka kesurupan. Jadi komunikasinya tuh dalam hati, nggak bisa kesurupan. Nah, yang aku cerita itu aku pertama kalinya kerasukan. Pertama kali. Karena nggak pernah. Tapi setelah itu Nggak lagi. Sekarang nggak lagi. setelah diobatin terakhir lu ngobatin di Subang ya? Sumedang. Sumedang. Iya, orang Sumedang. Kalau om aku itu sering dia masukin ke diri sendiri kayak gitu loh. Tapi kebanyakan yang dia masukin itu leluhur, bukan hantu ecek-ecek. Jadi dia kayak mediator gitu? Iya, mediator. Kayak gitu. Itu om. Sampai sekarang om masih sehat? Masih sehat, masih muda ya, umurnya masih 38 mungkin ya. Masih muda sih. Kapan-kapan kalau kita ke Bandung lagi, komen di bawah. Fanya suruh ajak om cerita di Lentera Malam. Itu banyak banget kayaknya Pasti cerita dia. banyak Iya, banget banyak ya. banget. Gila tuh. Ya pasti banyak cerita-cerita mistis lah yang dialamin sama om lu selama hidup karena dia itu bisa sampai ngelihat wujud dan sampai telepati kayak gitu. Iya. Yang ibaratnya kalau ngeliat wujud lu juga bisa lah ya kan. Iya. Kalau dia telepati lu nggak bisa kalau. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau aku tuh nggak diasah. Waktu itu dulu pernah ibu aku bilang, kamu mau diasah nggak kemampuan kamu? Aku bilang nolak, aku nggak mau. Takut sih sebenarnya kalau misalnya takut ke hal musyrik ya. Iya, takut. iya. Jadi sedikasihnya aja. Normal-normal aja lah Normal hidupnya. aja. Iya. Dan pas lagi di Sumedang itu kan dibilang sama kiai ya. Iya. Itu mata batinnya udah nggak bisa ditutup dan jebol itu maksudnya gimana sih maksudnya? Jadi nggak bisa ditutup aja, jebol gimana ya? Nggak bisa ditutup. Ibaratkan pintu udah rusak, pintunya udah lebur, udah nggak bisa ditutup. Iya, jadi sebenarnya nyokap lu itu pengen banget lu nggak Ditutup. punya kelebihan itu. Karena bukannya ibu aku tuh penakut orangnya. Jadi tapi aku orangnya suka bukan sompral ya, suka selalu cerita ke ibu Iya. kayak kalau pulang kampus tuh di mobil biasanya kan
di flyover Kircon, aku lewat sana. Aku cerita ke mama, tadi di flyover Kircon aku ditemenin teteh-teteh loh di pinggir, aku bilang kayak gitu, pakai baju pink, celana jeans, terus itu tuh korban tabrakan di sana. Terus pas udah turunnya dia ngilang. Aku suka cerita pulangnya. Terus kadang, Bu tadi aku lihat di komplek ini pas aku pulang ada kuntilanak setinggi rumah yang 2 tingkat. Aku kayak polos gitu, polos cerita ke nyokap. Tapi malah nyokap yang takut gitu. Iya. Gue juga udah denger begituan deh. Dari cerita ini kan tadi kita udah melenceng mana-mana tentang kelebihan lu itu ya. Kita balik lagi ke cerita. Jadi kan kejadian ini pertama kali lu kesurupan dan jawabannya ternyata karena lu disukain sama AA yang Pakai kupluk. Gambarnya kayak gimana sih? AA pakai kupluk itu kayak yang biasa orang-orang Sunda Mangkabayan gitu bukan Iya, sih? kayak Yang orang pakai sarung gitu. pakai sarung dikupluk. Mukanya itu Indonesia banget sih. Indonesia banget mukanya. Indonesia banget. Itu kejadiannya saat lu di depan Polres di bawah pohon. Sukmanya diambil sama dia apa bukan sih? Nggak ngerti sih, tapi katanya sukma aku itu disimpan di bawah pohon itu. Malam sebelumnya aku lembur, itu aku sempat jalan sama cowokku. Disuruh tunggu dulu di pinggir Polres. Dia mau ke temennya dulu di Jadi Polres. kejadian di situ yang sukmanya lu diambil itu. Iya mungkin ya, tapi kan aku ngerasanya aku ada. Tapi suka kadang-kadang ngantuk tidur. Nah aku ngerasanya tidur. Tapi dari hari lu di Polres itu yang di depan itu sampai ke hotel itu lu nggak ngerasain kejadian apa-apa sebelumnya itu? Enggak. Nggak ngerasain apa-apa. Baru kejadian pas di hotel itu Iya, aja. pas di hotel ngerasainnya. Cuma nggak tahu kenapa aneh ya disimpannya di sana. Gue juga bingung. Iya, makanya. harusnya di hotel ya. Tapi sempet nggak? Lu kan sempet ngontek beberapa orang pinter juga kan? Dan ada yang ngasih jawaban kalau yang tentang sukma itu ya. Sempet nggak sih lu sama orang-orang itu mampir ke tempat pohon yang di dekat polsek itu gitu? Enggak sempet. Nggak sempet ya? Enggak. Oh, berarti udah diobatin terakhir di yang di Sumedang itu. Tapi semenjak dari Sumedang itu lu udah nggak pernah kesurupan lagi? Nggak pernah sampai sekarang. Sampai sekarang nggak pernah? Cuma tapi nggak langsung sembuh. Jadi pulang dari Sumedang tuh masih lemas, masih diem, nggak pernah ngomong, masih kayak gitu. Cuma lambat laun bisa ngobrol udah sembuh. Sama resepsionis yang di hotel tuh. Iya. Lu kan ngeliat mukanya kayak datar gitu ya. Iya. Lu curiganya apa di situ? Nggak Itu makhluk apa petugas yang kemungkinan? Nggak curiga, mungkin karena aku capek ya jam 2 pagi, nggak curiga apa-apa, ya udah. Cuma bener-bener Sendiri dia. sendiri, nggak selayaknya orang Iya. gerak-geriknya lah maksudnya gitu. Iya, jadi langsung nyodorin kunci, diginin kuncinya digituin. Kayak gitu. Itu Nggak tahu masih- sih yang temen aku lihat kayak gimana. Iya, itu masih mending tuh cuma dikasih kunci ya. Itu seminggu yang lalu gue sempet syuting sama orang yang KKN di Malaysia. Itu pas di hotel dia ketemu sama resepsionis. Cuma resepsionisnya normal, cuma kata-katanya ini dibilang karena dia kan nginep di hotel yang agak angker. Iya. Sama resepsionisnya dibilang gini, Mbak mau nginep di sana nggak takut sama kuntilanak? Pontianak kali ya. Pontianak, iya Pontianak. Iya, di orang sana bilangnya Pontianak. Iya. Iya. Waduh, anjir gila nih. Maksudnya pegawai hotelnya aja malah ngumbar berarti itu kan aib ya, bener kan? Iya. Kayak hal-hal mistis di dalam hotel kan harusnya tutup-tutupin ya. Ini malah resepsionisnya loh yang ngomong ke orang itu, bahkan takut sama Pontianak. Waduh. Ternyata di ceritanya itu bener ada di kamar itu. Dan gue mau nanya juga nih, kan lu tadi nginep di lantai 3 ya? Lu bilang di situ di lorong itu kamar cuma 1. Iya. Boleh deskripsi nggak sih? Maksudnya lantai 3 itu bentuknya kayak gimana gitu? Letter C atau gimana gitu? Keluar lift nih. Keluar lift, belok kiri lagi. Jadi lorongnya itu nggak panjang. Lorongnya segitu. Petak gimana ya, nggak panjang. Keluar lift, belok kiri lagi, itu lorong. Posisi lu yang di belokan kiri terakhir itu? Pokoknya posisi aku paling ujung. Paling ujung. Tapi kalau dari keluar lift itu ada room-room lain lagi? Tapi ada roomnya, tapi agak jauh. Jadi ini lift nih. Kalau aku kan gini. Di sini ada, tapi ini aku doang di sini gitu. Iya, dan deket toilet sama gudang. Iya, tapi aneh emang ada toiletnya di hotel, toilet umum. Nggak tahu juga sih. Tapi itu tulisannya toilet. Mungkin ini kali disediain sama hotelnya buat yang kamarnya toiletnya rusak kali ini gitu. Di toilet luarnya gitu ya kan. Iya, Kayak toilet kos-kosan yang 300 ribuan toiletnya di luar. Terus yang kata lu mimpi, yang mimpi itu berarti yang meluk dari belakang itu AA yang dibilang suka sama lu. Iya, tapi Kalau buat yang noni-noni sama teteh-teteh itu
Itu Diem di sana, di Diem. ini kasur, berdiri di sini sama satu lagi berdiri di sini. berdiri ngeliatin lu. Ngeliatin temen aku. Oh, jadi mereka malah ngeliatin ke arah kasur. Iya. Gak ngeliat ke arah lu yang lagi Jadi berdiri. jadi ngeliatin ke arah temen aku sama aku. Aku kan mimpinya aku ngeliat aku sendiri. Iya. Iya. Itu kayak ini biasa orang kalau ngalamin rep-repan ya. Kalau rep-repan tuh biasanya orang-orang kadang-kadang ada yang ngalamin sampai dia bisa ngelihat Diri badannya sendiri. sendiri. Dan mungkin itu salah satu yang lu alamin, rep-repan tapi sambil kesurupan kali, double. Kerasukan. Tadi beda kerasukan sama Kesurupan, iya. Kerasukan itu sama kayak yang lu alamin. Iya. Kalau kesurupan yang biasa orang masuk ke dalam badan, yang hantu itu masuk ke dalam badan kita. Kalau Bagaimana? kesurupan itu ya masuk ke tapi kitanya nggak keluar dari badan. Oh. Kalau kerasukan itu kitanya keluar diajak main, badan kita diisi sama mereka. Udah dikeluarin, dia masuk gitu. Iya. Kalau kesurupan Masih masuk gitu, iya. masih notice lah. Oh, ini gua masih notice gitu. Dan buat teman-teman, kalau ada yang lebih ngerti lagi, boleh komen di bawah lah. Ya kita juga kan sama-sama Belajar. awam juga ya, sama Iya. belajar ya kan. Komen di bawah aja itu, pokoknya komen di bawah aja. Pendapat kalian kita diskusi di bawah. Nah, untuk yang terakhir nih, buat momen saat lu pertama kali di Rukia, Iya. itu gue pas dengar tadi lumayan merinding. Mm-mm. Itu ibaratnya, lu kan nggak sadar ya? Iya. Itu yang ngerasain cowok lu sama orang-orang yang ngerukiah lu. Itu sempet itu kaki lu sampai ke atas tembok gitu. Ngelawan tapi sampai ke atas tembok gitu loh. Gimana ya? Gimana ya? Itu kalau bahasa olahraganya tuh apa sih yang Break kaki ke atas gitu, yang tangannya tuh di pinggul, bawah. di pinggul gitu. Apa sih namanya? Namanya apa sih? Handstand. Bukan, Apa yang headstand? kakinya gitu. Tapi ini ya nah kalau olahraga gitu nggak tahu sih apa namanya, bukan anak olahraga. Ya teman-teman kalau yang ngerti maksudnya si Anya boleh komen di bawah itu namanya apa. Kita berdua pun bingung ya itu namanya apa ya. Ya pokoknya itu mengerikan lah ibaratnya. Lu kesurupan sampai ibaratnya kayak itu kejang-kejang nggak sih kayak gitu? Kejang-kejang juga nggak? Kayaknya iya sih. Kemungkinan ya? Iya. Tapi yang lebih aku kaget juga sih katanya mejanya getar, Iya. lampunya redup-redup. Itu pas berontak itu pas Iya. lu lagi berontak itu. Iya. Gila. Itu apa namanya? Poltergeist ya kalau kayak gitu maksudnya hantu. Itu juga nggak tahu itu hantu-hantu apa efek dari lu dikeluarin itu jadi getar-getar semua gitu ya kan. Wah, itu teman-teman yang pernah ngalamin Rukia bolehlah komen-komen di bawah pengalaman pribadinya di Rukia itu kayak gimana rasanya ya. Lu rasanya kayak gimana habis dari Rukia? Plong atau kayak gimana sih apa? Lemes. Lemes. Lemes banget, nggak tahu, nggak bisa jalan, bisa tapi dituntun, lemes banget pokoknya. Kayak bis olahraga stadion kali ya. Kayak habis lari maraton. Iya. Terbang ada yang lewat. Ada yang lewat. Iya. Dan gue mau infoin juga, Fanya ini emang kan karena tadi dicerita dia sampai sekarang belum bisa ditutup mata batinnya. Enggak. Itu sampai sekarang dia masih bisa melihat hal-hal mistis. Tadi aja kita pas lagi sebelum shoot aja dia udah ngeliat yang aneh-aneh. Ya. Orang itu aja ada di belakang kamu tuh lagi duduk di pohon. Gue kalau wah iya ini pohonnya begini bentuknya loh. Iya, emang duduk di sana. Gue jadi merinding aja. Dia tahu kita cerita horor jadi pengen diceritain. Tapi bener nggak kalau misalnya kita cerita horor, mereka itu pada datang gitu, Orang ngumpul kok di sini juga. ngumpul. Iya. Gue selalu tertarik dengan pohon pisang. Pohon pisang ada Pocong. pocong ya. Iyalah, apalagi Karena dari beberapa narasumber yang sensitif, setiap kali ada pohon pisang di situ pasti dia ngeliatnya. pocong. Iya, emang. Tapi lu salah satu narasumber yang sensitif tapi nggak terlalu takut nih ngomongnya. Karena biasanya narasumber gue yang sensitif ngomongnya nggak berani pocong, nggak berani kuntilanak. Kalau nggak poci, Miss K K. gitu. Maksudnya Atau nggak takut, udah nggak takut aja. lu udah biasa ya Udah ngerti biasa, gitu. udah Ya? nggak takut. Tapi lu kalau sendirian gitu ke tempat-tempat horor masih sering takut nggak sih gitu? Nggak, aku sering banget ke tempat horor sendiri, kayak ke BMC, rumah sakit. Oh, apa BMC? Iya, rumah sakit BMC. Emang tuh angker? Loh, angker yang di Bandung, rumah sakit BMC. Oh, gue belum pernah dengar ceritanya tuh. Iya, terus ke gua Belanda, ke gua. Oh, lu berarti senang-senang eksplor juga? Iya. Tapi sendiri nggak buka YouTube, nggak bikin YouTube, nggak apa, nggak. Karena aku takutnya kalau orang tahu, takut dibilang halu, makanya nggak pernah Iya bilang-bilang. sih. Resikonya kalau yang kayak gitu emang begitu sih. Iya. Emang kalau mana netizen tuh harus tahan-tahan sih. Iya. Yaudah pokoknya makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Makasih juga Anya yang udah search cerita Iya. Lentera Malam. Buat teman-teman yang mau mampir dan sapa-sapa Anya, masuk aja ke Instagramnya. Apa namanya? Fanya Gunawan. Fanya Gunawan. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, gue izin pamit. Adit, Fanya, Lentera Malam.